Kemudian berkata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, "Faman rama ilma ma hazzara anhu ilmu'u wa lam yaqna bitaslimi fahmu hajabahu maramu an hadisit tauhid." Nah, ini kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, apa maksudnya? Siapa yang menerka ilmu yang dilarang, ya, diterka-terkanya, kemudian dan merasa pemahamannya tidak cukup dengan taslim, jadi dia mencari-cari, mencoba-coba, padahal konsep di awal tadi terima, pasrah, tunduk, ya. Tapi ini karena dia mungkin merasa cerdas, dicari-carilah, ya, kemudian didetailkan sesuatu yang tidak detail, ya. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah mengenalkan dirinya kepada kita, lalu Allah menginformasikan ada ru'yah, lalu Allah menginformasikan ada seperti seolah ada organ-organ baginya, lalu pada saat yang sama terjebak pemikiran kita dalam penjasmanian Tuhan, lalu dengan ilmu-ilmu kita detailkan sesuatu yang tidak perlu didetailkan, apa yang akan terjadi? Hajabahu maramuhu an khalisit tauhid. Maka orang ini akan terhijab dari kemurnian tauhid. Makanya yang akan terjadi kebingungan-kebingungan. Ya, oh kenapa Allah menceritakan tangan? Berarti Allah punya tangan dong. Bukankah dalam Al-Quran Allah bicaranya begitu? Ya sudah. Akhirnya terhijab kita dari kemurnian tauhid. Makanya kadang kita melihat orang-orang yang bingung dalam bab tauhid ini, itu bisa dibaca dari wajahnya, itu nampak kebingungannya itu dari kerut-kerut mukanya Bapak Ibu. Ya, ini masih bingung tauhidnya ini. Ya, masih belum kokoh tauhidnya itu. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu yang dilarang untuk didalami, atau mendetailkan sesuatu yang tak boleh didetailkan. Inilah orang yang terhijab dari tauhid kemurnian akidah yang sesungguhnya. Maka konsepnya apa? Yang pertama tadi pasrah, yang kedua tunduk. Lalu ketika dia sudah terhijab dari kemurnian tauhid, dia juga akan terhalang dari safil ma'rifah, dari pengetahuan yang lurus. Ya, tauhidnya kena, kemudian pemahamannya akan berujung kepada kekeliruan, maka akan muncullah kalimat apa? Akan muncullah kalimat, ada kajian tauhid, kawan-kawan kita di sebelah itu dibuatnya judul mengenal organ-organ Allah Ta'ala. Tanpa bahaya itu Bapak Ibu. Ya, organ itu hanyalah milik, ya, makhluk jasmani. Padahal sudah jelas dalam konsep tauhid, laisa kamitslihi syai'un, tak ada yang serupa dengan Allah itu. Lalu apa? Yang begini maka muncullah kekeliruan sehingga muncul sebuah ungkapan, ya, dari salah seorang ulama dulu di masa lalu yang terjebak dengan hal ini, sehingga berani ia mengatakan, kalau Allah berkehendak untuk mengecil, lalu ia hinggap di sayap nyamuk, maka itu bisa dilakukannya. Ini parah dan bahaya kalimat ini. Makanya dulu ditentang kelompok ini oleh mayoritas ulama. Karena memperkirakan, membahasakan, menarasikan, memikirkan membesar, mengecil, itu saja sudah salah. Ya, jelas ya Bapak Ibu?
karena ini bukan benda yang membesar dan mengecil. Yang membesar mengecil itu awaknya Bapak Ibu. Ya, balonnya yang bisa mengecil membesar itu. Atau kita. Dulu kurus 50 kilo, sekarang 80 kilo. Nah, itu kita itu. Itu mengecil lagi nanti. Itu manusia itu. Itu makhluk. Nah, jadi sudah terjebak dengan apa namanya itu, disebabkan apa? Sesuatu yang detail tak boleh didetailkan, dia detailkan. Ya. Padahal apa, terima saja, tunduk saja ya kepada apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga yang ketiga ada pula yang terjadi, ada di antara mereka yang mengatakan dan menuduh kita, ya sudah kita sampaikan dulu bahwa katanya kenapa pula dibatas-batasi sifat wajib bagi Nabi itu, ya yang 4 itu. Padahal sifat Nabi itu kan banyak, ya betul. Tetapi yang kira-kira yang wajib itu sudah terwakili dengan yang 4. Karena jika salah satu dari yang 4 ini tidak ada, batal sebagai seorang Nabi. Tapi kalau yang lain masuk, apa contohnya? Nabi itu maha pengasih, Nabi itu dia penyayang, Nabi itu dia berbelas asih. Ya, kalau misalnya dia marah boleh apa tidak? Manusiawi, jaiz bagi dia marah, bukan berarti menghilangkan rasa belas asih beliau. Nah, makanya ada nabi yang marah. Ya, siapa nabi yang marah? Ditinjunya kawannya kan? Mati langsung. Ada juga nabi yang merajuk. Siapa nabi yang merajuk? Tinggalkannya kaumnya, merajuklah dia. Ya. Nah, boleh enggak nabi merajuk, Bu? Boleh. Tapi kalau berdusta, tak mungkin seorang nabi berdusta karena dia informan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala wahyu yang disampaikan oleh Allah. Mungkinkah nabi bodoh? Tidak. Tapi lupa boleh apa tidak? Boleh. Jadi banyak yang tak dipahami oleh mereka sehingga mereka memberi tuduhan-tuduhan yang keliru kepada konsep-konsep akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu setelah tauhidnya terhijab, pengetahuannya terhalang, dia juga akan terhijab dari sahihil iman, dari iman yang benar. Sehingga kalau sudah yang 3 ini menggerogoti kalbu pikirannya, apa yang 3 ini tadi? Yang pertama, ya sehingga yang 2 ini sudah tidak dimilikinya, maka tergerogotilah iman dan keislamannya. Kenapa? Karena dia tidak tunduk, dia tidak pasrah dengan apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tauhidnya hilang, pengetahuannya hilang, kemudian keimanannya bermasalah. Fayatazabzabu bainal kufri wal iman. Terombang-ambinglah dia antara percaya dan tidak. Terombang-ambing dia. Jadi belum duduk konsep itu sama dia lagi. Ya, belum duduk sehingga masih terbayang-bayang, oh begini. Ya, Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begitu. Lalu wat tasdiqi wat takzib, dia akan terombang-ambing pula antara menerima dan mendustai. Bingung, ya. Kata kesimpulannya adalah tauhidnya akan kebingungan, akidahnya akan bermasalah. Di satu sisi dia ikrar, di satu sisi yang lain dia mengingkari. Seperti pola Mu'tazilah tadi, pola Mujassimah tadi, inilah yang akan terjadi dan tak menutup kemungkinan tauhid orang zaman sekarang juga bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka yang akan muncul adalah syakan, keraguan-raguan, la mu'minan sadiqan wala jahidan mukadziba, tidak menjadi seorang mukmin yang patuh tunduk membenarkan itu semua, tetapi pada saat yang sama dia juga tidak ingkar. Jadi
kebingungan. Maka banyak orang yang pada hari ini akidahnya bingung. Ya, akidahnya bingung, apalagi terkait teks-teks yang menceritakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat khabariyah. Maka konsepnya tadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita informasikan ketika Allah menginformasikan apapun kepada kita dalam Al-Qur'an atau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan apapun tentang tauhid itu kepada kita, maka kita ini ada istilam, at-taslim wal istilam. Ya. Apa tadi yang dua tadi Bapak Ibu? Taslim dan taslim ini bukan nama orang Pak ya. Nah, kan ada nama orang Taslim. Ada Menteri Agama kita dulu Taslim Prawira Negara zaman Orde Baru. Dan di sini ada Pak Taslim. Pak Muslim ada. Pak Taslim tidak ada. Pak Muslim yang mana? Ya, Taslim, Taslimun, Taslim, kemudian istilam. Ikulah bilo punya ke Pak. Sakaratul maut lah ya. Nah, ini. Taslim al-istilam. Al-istilam. Nah, nanti kita buatkan petanya supaya nampak sama Bapak Ibu. Taslim ya, wal istilam. Tunduk dan pasrah ya, dengan segala itu semua. Nah, tunduk dan pasrah. Nah, seperti apa ketundukan dan kepasrahan kita pada hal-hal yang demikian itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sebuah ungkapan yang sangat indah. Wa amma imanuna bil ayati wa akhbaris sifati. Sesungguhnya keimanan kita kepada ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Nah, itu seperti informasi tentang sifat-sifat tadi. Atau seperti masalah yang berkaitan dengan ru'yah tadi, kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau? Fa innama huwa imanun bimujarradil alfaz. Maka sesungguhnya iman kita pada informasi yang seperti itu murni beriman kepada lafaz. Ya, allati la syakka fi sihhatiha. Lafaz itu benar adanya begitu. Jelas Bapak Ibu, misalnya Allah mengatakan Allah bisa dilihat. Ya, atau ketika Nabi mengatakan Allah tersenyum. Nah, lafaz senyum itu kita terima apa adanya, patuh dan tunduk kita kepada lafaz itu. Memang itu lafaznya, tak kita tolak lafaz itu. Ya. Kemudian wala raiba fi sidqiha, tak ada keraguan kesahihan dan kebenarannya. Kemudian wa qailuha a'lamu bimaknaha. Allah Ta'ala yang mengucapkannya atau Nabi yang mengucapkan hal itu lebih paham maknanya. Maka apa? Kalau begitu fa'amanna biha, kita beriman dengan lafaz-lafaz itu alal makna allazi arada rabbuna, sesuai dengan makna yang dikehendaki oleh yang mengucapkan. Ya, Allah yang maha tinggi. Jadi kalau ada informasi-informasi seperti itu, lafaznya kita terima, ya. Kemudian sifat itu bagi Allah kita terima, kemudian maknanya kita serahkan kepada Allah.